Semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Ya. Pada kesempatan pada pagi ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu kata kunci pada iklan media cetak dan organ pencernaan pada Coba perhatikan pada gambar berikut. Gambar apa saja yang ada di sini? Ya, di sini ada nanas, ada pisang, ada wortel, ada anggur, dan lain sebagainya. Tentunya gambar ini adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Tentu saja, pasti kamu suka akan buah-buahan dan sayuran. Apakah kamu tahu contoh-contoh makanan yang sehat? Ya, ada makanan pokok, sayuran, lauk-lauk hewani, dan buah-buahan. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Ya, kriteria makanan sehat adalah makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, yaitu makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita akan membaca dialog Dayu dan kawan-kawan di bawah ini. Dayu berkata, "Wah, sedapnya sarapanku hari ini." Edo menjawab, "Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu?" "Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup." Dayu kembali menjawab, "Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo." Kemudian Siti, "Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita akan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita." Dayu menjawab, "Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti?" Siti kembali menjawab, "Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat." Edo kemudian menjawab, "Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu." Dayu kemudian menjawab, "Wah, kedengarannya menarik ya, Edo.
Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan suatu kepada para pembaca. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Selanjutnya, kita akan melihat gambar dan tulisan pada tablet tersebut. Gambar yang pertama adalah irisan buah. Tulisan yang kita lihat, makanan sehat dan bergizi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada iklan yang kedua ada gambar anak mencatap irisan buah. Buah apa itu? Tentunya buah semangka ya. Tulisan yang dilihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Dan iklan yang terakhir ada gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan yang kita lihat, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat ya. Dari iklan tadi kita akan belajar tentang kata kunci. Kata kunci adalah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang kita temukan dalam iklan tadi adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasan memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Apa ciri-ciri kata kunci? Yuk kita cari tahu. Ya, adapun ciri-ciri sebuah kata kunci yang pertama adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang berbentuk frase kata. Ciri yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan ciri yang ketiga, mewakili sebagian besar keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan yang apa yang bisa sapi konsumsi? Bagaimana sapi mencernanya? Nah, kita akan mengetahui tentang sistem pencernaan pada hewan sapi. Sapi termasuk hewan yang penting bagi manusia. Yuk kita cari tahu. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia?
Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Hewan ruminansia memiliki 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu pencerna rumput. Nah, kita akan membahas mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan tersebut seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan organ yang ketiga adalah saiva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saiva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, kita akan mengamati 4 bagian lambung ini dari gambar sapi tersebut. Kita lihat bagian yang pertama disebut rumen. Bagian yang kedua disebut retikulum. Bagian yang ketiga disebut omasum. Dan bagian yang terakhir disebut abomasum. Kira-kira 4 bagian 1-4 ini fungsinya sebagai apa ya? Yuk kita cari tahu. Bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen. Disebut juga perut besar. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian kita bahas tentang retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Berikutnya kita bahas tentang omasum. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum,
Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Abomasum disebut juga dengan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Panjang sekali ya, sampai 40 meter ini panjangnya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, setelah kita membaca mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia, kita akan menemukan kosakata baru. Yang pertama, ada anaerob, artinya organisme yang dapat hidup dengan baik tanpa oksigen. Kata berikutnya adalah protozoa, artinya jasad renik hewani yang terdiri atas satu sel. Seluruh fungsi protozoa dilakukan oleh satu sel tersebut. Kemudian yang ketiga, absorpsi, artinya penyerapan. Dan kata yang keempat, fermentasi, artinya penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan pembebasan gas. Untuk mempermudah kalian memahami proses pencernaan pada hewan ruminansia, khususnya sapi, berikut akan disajikan diagram. Proses pencernaan pada hewan ruminansia diawali rumput dikunyah di mulut, kemudian ke esofagus atau kerongkongan, selanjutnya ke rumen atau perut besar. Pada proses besar ini, proses yang terjadi yaitu proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian kembali ke mulut. Proses yang terjadi makanan yang dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Selanjutnya ke bagian retikulum. Pada bagian retikulum ini, proses yang terjadi adalah makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya omasum dan berlanjut ke abomasum. Pada abomasum, proses yang terjadi makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Selanjutnya ke usus halus dan yang terakhir ke anus. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.